Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan pengacara dari Baradae, yakni Muhammad Burhanuddin, untuk mengetahui konfirmasi terlebih dahulu mengenai pencabutan kuasa hukum terhadap pengacara Barada Richard Eliezer, yakni Muhammad Burhanuddin. Selamat sore, Pak Burhanuddin. Selamat sore, Mbak. Pak Burhan, selamat sore masyarakat Indonesia. Baik, Pak. Pertama-tama kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Pak. Ada informasi yang mengatakan bahwa Bapak ini pengacara dari Barada Richard Eliezer, Muhammad Burhanuddin, ini dicabut kuasanya sebagai kuasa hukum atau pengacara dari Baradae atau Richard Eliezer. Apakah benar seperti itu, Pak Burhan? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau mengenai pencabutan sendiri, sebenarnya saya pribadi belum menerima secara resmi. Tapi infonya udah ke kantor Bank Deolipa terkait pencabutan tersebut. Nah, kalau terkait pencabutan sebenarnya, ya kami sih pada prinsipnya bekerja atas dasar prinsip sebagai advokat, dilindungi juga oleh Undang-Undang Advokat. Nah, kami sebenarnya merasa mirip juga ini di tengah proses yang sudah berjalan di relnya, tiba-tiba ada pencabutan gitu. Nah, antara kami dan Baradae ini, hubungan kami selama proses pendampingan itu sangat luar biasa bagus. Dia mengungkapkan apa yang dia ketahui di depan kami berdua itu secara transparan dari hati nurani dan merasa peluang itu ya menandakan bahwa hubungan antara lawyer dengan prinsipalnya itu kliennya itu berjalan bagus, Mbak. Gitu. Makanya kita heran juga kok tiba-tiba ada skenario pencabutan lagi nih, ada apa lagi nih. Gitu, demikian, Mbak. Iya. Apa kemudian menurut Anda alasan pencabutan kuasa hukum ataupun kuasa sebagai pengacara dari Baradae? Menurut Anda kira-kira masalahnya apa, Pak Burhanuddin? Saya kira kalau di runut kronologisnya kan 2 hari sebelumnya kami diminta datang ke Barreskrim. Dari jam 8 malam sampai jam 2 tengah malam itu ujung-ujungnya kami diminta mundur gitu. Tapi kami kan berprofesi advokat, kami ditugasi untuk mendampingi, bukan sekedar mendampingi, kami dilindungi bekerja secara profesional, secara transparan dan berdasarkan kode etik di Undang-Undang Advokat itu sendiri. Makanya begitu kita diminta mundur, kami nggak mau dan meninggalkan ruangan saat itu. Nah, selanjutnya ini 1-2 hari tiba-tiba ada katanya dicabut. Nah, kami sendiri belum ketemu lagi dengan Baradae gitu. Bagaimana caranya dia mau mencabut, mengkonfirmasikan ada hal-hal yang formal juga. Paling tidak kita dipertemukan dengan Baradae gitu. Apa benar mau dicabut? Kalau Baradae selama kami mendampingi luar biasa senangnya gitu. Nah, makanya bertanya-tanya juga ke tim kuasa hukum ini ada apa lagi nih. Dan publik juga harus mengetahui juga. Kalaupun nanti mau diusut ini ya kami siap aja nanti transparan kalaupun dibentuk oleh tim khusus untuk mengapa pencabutan ini terjadi ya kronologisnya kami akan ungkap aja nanti di sana. Ya, tadi Anda mengatakan pada saat Anda menuju ke Barreskrim kemudian diminta untuk mundur. Siapa yang kemudian meminta Anda mundur dari jabatan sebagai kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer? Saya kira masyarakat sudah bisa nilai lah Mbak arahnya kemana. Nah, yang kami pada saatnya juga akan mengungkap. Dan mudah-mudahan ada tim dibentukan khusus untuk menuntaskan juga ini bahwa ini kita ditugasi oleh negara loh. Dan ini kita dibayar tidak sepersepung, tidak terima bayaran gitu. Murni untuk pendampingan dan membantu institusi Polri dan Barreskrim di sini untuk membuat terang benderang masalah yang disidiknya gitu. Jadi harus publik juga ketahui gitu bahwa ini kita kerja ikhlas loh, ini kerja profesional gitu. Jangan juga seenak-enaknya walaupun ditunjuk dari sana, bukan berarti kita juga seenaknya harus mundur, harus dicabut gitu. Ada proses formal harus dihargai bahwa advokat itu sejajar dengan polisi, sejajar dengan hakim, sejajar dengan jaksa. Ini diatur konstitusi. Nah, kalau hal ini dibiarkan, ini menjadi citra buruk, presiden buruk buat penegakan hukum kita di Indonesia. Apalagi pimpinan negara kita, Bapak Jokowi yang kita hargai, yang kita cintai bersama, sudah mengungkapkan
usut tuntas, buka seterang benderangnya, cerita apa adanya. Nah kita kan patut tanya ke pimpinan kita yang tertinggi. Nah kalau presiden saja nggak dihargai, ya bagaimana proses penegakan hukum bisa dikawal? Saya kira gitu, Mbak. Ya, Pak Burhanuddin, ini mungkin masyarakat bisa menilai sendiri, tapi kalau bisa Anda mungkin memberikan informasi siapa yang kemudian menyuruh Bapak dengan Bang Deolipa untuk mundur, kira-kira apakah dari Bareskrim Polri kah atau dari mana Pak? Atau dari pihak luar? Ya dari internal, Mbak, gitu. Intinya kami kalau dibentuk tim kami akan bicara apa adanya gitu. Ya. Tadi Bapak juga mengatakan belum berkomunikasi lagi dengan Barada Richard Eliezer. Kapan Pak terakhir komunikasi terakhir dengan Baradae dan apa yang kemudian dibicarakan? Ada komunikasi terakhir aja itu pada saat pendampingan dari hari Sabtu ke Minggu buat kuasa pendampingan karena harus dituntaskan BAP-nya. Kemudian Seninnya kami melaksanakan fungsi advokat kami ya secara inisiatif untuk mengajukan surat ke LPSK karena apa yang diungkap Baradae ini harus otomatis bisa mendapat perlindungan LPSK. Jadi kerja-kerja advokat itu kita sudah laksanakan. Kemudian kami juga sudah diskusi kiri kanan dengan pakar-pakar hukum untuk membuat bahwa peran dari Baradae ini sebenarnya dalam tekanan, dia dapat perintah, jadi sehingga dia bisa mengarah ke pasal 51, pasal 48, overma gitu. Jadi kita udah kerja semua gitu ini untuk meringankan dia gitu. Kita bukan tampil ke publik aja, kita ada kajian hukum juga terhadap kasus ini, Mbak. Itu. Ya, Pak Burhanuddin mungkin bisa memberikan pesan dan juga harapan kepada pengacara baru yang ditunjuk untuk mendampingi dari Baradae ini. Apa pesan dan harapan Anda? Ya, rekan kami kan yang baru harus juga tahu kode etik sebenarnya bahwa kalau ada advokat yang sebelumnya dia harus permisi dulu kalau mau jadi kuasa hukum gitu, ada ininya, ada etiknya gitu. Tapi ya mohon dikawal aja kasus ini dan kami juga merasa gembira sebenarnya karena berada di posisi luar bisa mengontrol dengan lebih leluasa lagi kasus ini. Karena kami sebagai anak bangsa, sebagai stakeholder juga di Republik ini jangan dipandang enteng juga gitu. Bahwa kami mencoba ya bersama-sama teman-teman LSM, Social Society, kemudian teman-teman media gitu untuk membawa masalah ini secara terang benderangnya. Walaupun kita berpatokan bahwa ada asas praduga tak bersalah, orang semua sejajar di depan hukum. Nah, pada akhirnya nanti proses kita mendorong ini bahwa Polri bisa transparan, bisa reformasi gitu. Ini menjadi tanda tanya dari pencabutan ini sebenarnya bahwa ada hal apa ini, apakah masih ada mau ditutup-tutupi atau gimana. Padahal kan udah berjalan di tracknya ini udah bagus sekali. Lawyer kuasa korban juga sudah sangat diam sekali begitu kami menjadi kuasa hukum, semua udah jadi tertib, semua jadi di koridornya semua gitu. Baik, terima kasih banyak. Mbak, ya karena ini kan kami masih rundingkan juga. Ya. Karena kita advokat juga, jadi jangan dipandang sebelah mata juga. Mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami lakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Burhanuddin. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan Breaking News TV One sore hari ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Burhanuddin. Terima kasih Mbak, mohon doanya. Salam sejahtera buat semuanya. Baik. Pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.